Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin para alim ulama, tokoh masyarakat, ustaz, wabil khusus imam sholat subuh Ustaz Dedi, yang kami hormati pengurus DKM Masjid Fathur Rahman, Masjid Besar Nurul Amal beserta jajarannya, serta para bapak dan ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahadduts bi ni'mah, alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat sehat wal afiat, diberikan umur panjang, nikmat iman dan Islam. Lebih nikmat, mudah sekali kita melangkahkan kaki dari rumah menuju ke masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan sebagai amal ibadah kita semua dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu jamaah sholat subuh Masjid Besar Nurul Amal yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaitannya dengan masalah harta-harta peninggalan dari salah satu keluarga kita yang ada meninggal dunia. Ini suatu keniscayaan, suatu keharusan, dan juga jangan sampai ditunda-tunda, karena ketika salah satu di antara saudara kita, apalagi orang tua kita telah meninggal dunia, kemudian aset atau harta peninggalannya tidak segera diwaris, almarhum atau almarhumah di alam barzah tidak tenang, bahkan nangis setiap malamnya itu 1000 kali dengan rintihan dan tangisan. Apalagi kalau sudah meninggal sudah sekian tahun, kemudian tidak atau belum dibagi, juga hal yang sama. Kalau sekiranya kemudian nyusul ada salah satu keluarga meninggal dunia berikutnya, maka segerakan untuk dibagi. Khawatir ketika sudah meninggal dunia aset atau hartanya belum dibagi, nanti orang yang sebenarnya mendapatkan hak sebagai ahli waris kemudian karena belum dibagi meninggal dunia berikutnya. Kita khawatir termasuk orang yang zalim, khawatir demikian. Karena sebabnya apa? Karena aset-aset harta yang ditinggalkan oleh almarhum dan almarhumah itu suatu keharusan, dan ini adalah syariat, sesuatu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini sebuah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika melanggar ataupun tidak menjalankannya, tentu kita mendapatkan dosa atau mendapatkan punishment. Tetapi kalau kita menjalankan sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan janji bagi kita. Bahkan janjinya tidak tanggung-tanggung, surga Allah akan disediakan bagi orang yang menjalankan perintah yang berupa peninggalan yang harus diwaris.
Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Titik berat pada pagi hari ini saya menyampaikan kaitannya dengan masalah ada suami istri meninggal dunia semuanya. Tentunya meninggalnya ada bersamaan, ada yang tidak bersamaan. Tapi pasti meninggalnya pasti tidak bersama. Walaupun meninggal dunia karena kecelakaan, tapi ada yang meninggalnya di tempat, ada yang meninggalnya di rumah sakit. Atau ketika meninggal dunia lebih dulu suami daripada istri. Misal suami meninggal pada tahun 2015. Tapi meninggalnya suami tahun 2015 belum dibagi seumpamanya. Kemudian meninggal berikutnya istri tahun 2023. Nah, baru meninggal kemarin lah ibaratnya. Nah, ketika dibagi saat waktu meninggal dunia istri 2023, maka cara pembagiannya ini dengan cara sistem munasahoh. Artinya pembagian harta waris dalam waktu yang sama, tetapi orang yang meninggal dunia dalam waktu yang berbeda. Suami meninggal tahun berapa tadi? 2015. Istri meninggal 2023. Pembagian waris ini tidak kolektif kolegial. Artinya hanya sekaligus atau sekalian gitu, tidak. Dan artian bertahap, tapi pembagian dalam waktu yang sama gitu. Itu namanya sistem munasahoh. Sebabnya apa? Ahli warisnya tentu beda antara suami dengan istri. Contoh yang bedanya, kalau yang meninggal suami, selain anak-anak, ahli waris yang lainnya adalah ayah ibunya suami, itulah. Dan ketika meninggal dunia istri, tentunya ahli warisnya selain anak adalah ayah ibunya istri. Apalagi kalau tidak punya anak. Kalau tidak punya anak, ahli warisnya siapa? Selain suami istri, yakni saudara-saudaranya suami. Kalau yang meninggal dunia suami terlebih dahulu. Atau kalau yang meninggal dunia istri, maka saudara-saudaranya istri yang dapat hak waris. Maka contoh konkret ketika meninggal dunia suami istri, semuanya meninggalnya tapi belum sempat membagi. Yakni suami lebih dulu meninggal dunia. Ketika dibagi setelah meninggalnya istri yang kemudiannya itu, kemudian dibagi saat waktu yang sama, maka semua aset-aset yang ada selama menikah antara suami istri itu dibedakan mana harta bawaan, mana harta bersama. Itu yang paling utama. Kalau sekiranya semuanya merupakan harta bersama semua, yakni harta didapat setelah menikah, maka ketika meninggal dunianya suami, maka tahap pertama miliknya suami dulu dibagi. Maka ada harta bersama, maka sebelum dibagi waris dibagi dua, separuh untuk suami, separuh untuk istri. Tahap pertama karena meninggal dunia lebih dulu suami, maka milik suami dulu yang nilainya separuh dari harta bersama ini. Misal harta bersama selama menikah 35 tahun 1 miliar, maka yang dibagi itu 500 juta miliknya suami. Kalau 500 juta milik istri itu adalah merupakan aset ataupun usaha suami istri selama menikah dengan suami. Yang dibagi hanya miliknya suami saja 500 juta. Ahli warisnya adalah istrinya. Walaupun istri sudah meninggal dunia, karena belum dibagi waris tahun 2015, tetap sebagai haknya terlebih dahulu. Istri mendapat 1/8. Nah, anak-anaknya ada 3 seumpama, Tata, Toto, Titi. Nah,
maka anak-anaknya mendapat asobah bil ghair. Ibu kandungnya masih ada, ibu kandungnya suami, maka ibu kandungnya suami dapat 1/6. Ayahnya meninggal dunia seumpama, maka ahli warisnya adalah istrinya, 3 anak laki dan perempuan, dan ibu kandungnya. Kalaupun ada saudara-saudara kandungnya dari suami, dia sebagai ahli waris tapi dihalang atau terhalang oleh anak laki-laki. Kecuali kalau tidak ada anak laki-laki, saudara-saudara kandungnya suami dapat hak. Porsi dari 1/8 asobah bil ghair dan 1/6 kita cari KPT-nya, kelibatan persekutuan, supaya dapat diketahui berapa sisa untuk anak-anaknya. Karena anak-anak ada anak laki-laki kategorinya asobah. Asobahnya dapat banyak, tapi asobah bil ghair. Ada angka 1/6, angka 1/8, berarti KPT-nya adalah 24. Karena angka 24 habis dibagi 8, habis dibagi 6. Nah, caranya 24 dibagi 8 sama dengan 3 kali 1. 24 bagi 6 sama dengan 4 kali 1, 4. Berarti jumlah sementara 3 tambah 4 sama dengan berapa, Pak? 7. Menuju angka 24 sisanya 17. Betul ya? Berarti istri yang tadinya 1/8 berubah menjadi 3/24. Ibu kandungnya yang tadinya 1/6 berubah menjadi 4/24. 3 anak laki perempuan sisa yang tadinya tidak ada angka, karena ada sisa, yakni 17/24. Dari 500 juta miliknya suami separuh harta tadi. Tinggal dijumlahkan saja seperti apa caranya. 500 juta dibagi 24 dulu, baru dikali 3 untuk istri dan berikutnya. Nah, semua sudah selesai pembagian tahap yang pertama. Kemudian karena istri juga meninggal dunia tahun 2023, juga tetap dibagi waris. Tapi ada ahli waris yang berbeda nih. Ahli waris yang berbeda adalah ayah ibunya istri manakala itu. Tapi anaknya tetap ada 3 anak. Ketika meninggalnya istri tahap kedua ini, langsung diwaris kepada siapa? Kepada anaknya dan ayah ibunya kalau masih hidup. Ternyata ayah ibunya masih hidup. Ayah ibunya suami sudah tidak dapat, karena yang meninggal dan suami sudah selesai dibagi. Nah, sekarang kalau meninggal dunia istri, maka di samping anak adalah ayah ibunya istri. Pembagiannya berapa? Pembagiannya ayah mendapat 1/6, ibu mendapat 1/6. Dan 3 anak laki perempuannya asobah bil ghair juga. Asetnya dari istri berapa? Asetnya dari istri adalah 500 juta dari harta separuh bersama tadi, kemudian dari warisan dari suaminya, yakni tadi 1/8 atau 3/24 tadi. Jumlahnya adalah 62.500.000. Karena 1/8 dari 500 juta atau 3/24 dari 500 juta. Berarti jumlah total 562.500.000. Nah, 562.500.000 ini adalah harta warisan milik siapa? Milik istri. Kemudian langsung dibagi kepada ayahnya, ibunya, dan 3 anaknya. Suami dapat enggak, Pak? Suami sudah tidak dapat, karena lebih dulu meninggal dan sudah dibagi asetnya, gitu ya. Kenapa tadi istri dapat walaupun meninggal dunia?
karena waktu meninggal dunia suami 2015 belum dibagi. Seakan-akan istri masih ada gitu loh. Karena belum dapat, maka tetap dapat haknya itu. Jadi harus jelas mana miliknya suami, mana miliknya istri, juga mana ahli warisnya suami dan mana ahli warisnya istri. Nah, inilah bedanya syara munasakhoh itu. Jadi pembagian waris walaupun suami istri meninggal dunia semuanya tidak dilakukan kolektif kolegial. Tidak sekali tahap maksudnya, tapi 2 kali tahap. Sehingga siapa dulu yang meninggal dunia itu caranya. Nah, karena yang meninggal dunia istri itu ada ayah, ada ibu, dan ada anak-anak. Ayah dapat 1/6, ibu 1/6 ya. Surat An-Nisa ayat 11, wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Dan bagian ayah ibunya masing-masing mendapat 1/6, mendapat 1/6. Jika yang meninggal dunia punya anak keturunan, itu jelas. 1/6, sisanya berapa nantinya gitu. Karena angka yang sama maka KPT-nya adalah 1/6 saja. Caranya 1/6 dan bagi 6 sama dengan 1 kali 1. 1/6 bagi 6 sama dengan 1 kali 1 berarti 1. Berarti tetap 1 juga. 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2. Menuju angka 6 4. Kan gitu gampang. Jadi ayah tetap 1/6, ibu tetap 1/6, sisanya 4/6 untuk ketiga anak. Anaknya 2 laki-laki perempuan, anaknya lakinya 1 sumpama namanya. Tetap berkumpul dulu ataupun 1 dulu menjadi asobabil ghair, yakni 4/6. Nanti 4/6-nya nanti dibagi, kalau anaknya perempuan 2 lakinya 1, berarti masing-masing anak laki 2/4. Perempuan anak perempuannya 1/4. Karena berlaku lidzakari mithlu hadzal unsayain. Dari jumlah aset milik istrinya sebesar 562.500.000 rupiah. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah cara pembagian waris secara munasakhoh. Yakni pembagian waris secara bertahap. Meninggal dunia suami istri dalam waktu yang berbeda, tapi pembagian waris dalam waktu yang sama, tetapi tidak sekaligus itu loh. Tapi bertahap, siapa dulu yang meninggal. Itulah pembagian miliknya, kemudian disusul dengan meninggal dunia berikutnya. Maka barangkali ada yang bertanya, itu sebagai prolog muqaddimah, barangkali perlu ditanyakan, silakan. Oh ya, mangga silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan itu Pak, mana yang lebih yang harus diikuti, amanat dari orang tua apakah aturan pembagian secara agama? Ya. Maksudnya orang tua bikin aturan maksudnya gitu. Oh. Betul. Atau minimal orang tua berwasiat biasanya gitu. Betul ya. Iya, iya, oke, siap. Untuk masalah harta peninggalan atau harta milik orang tua, maka lebih utama adalah Allah, aturan Allah. Artinya yang namanya harta itu adalah milik siapa sebetulnya? Milik orang tua apa milik Allah? Ini mustaknya dulu ini. Harta itu sebetulnya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia termasuk orang tua sebagai titipan saja. Sebagai amanah, kan gitu Pak. Kenapa orang tua sebagai amanah titipan? Karena Allah menentukan rezeki kita itu kan. Sekalipun kita itu rajin mencari nafkah, kalau Allah menghendaki itu orang itu tidak kaya, bisa nggak kaya kira-kira?
Bisa nggak Pak? Ketika Allah orang itu dikehendaki kaya, tapi dia itu tidak pernah bekerja ataupun nyantai kerjaannya, bisa kaya nggak? Bisa, karena jodoh pati rezeki adalah Allah yang menentukan. Nah itu. Maka ketika kita dapat amanah, maka apa kata yang punya amanah itu gitu. Kalau istilah dalam ceramahnya Kiai Haji Jainuddin MZ gitu loh, kita ini ibarat tukang parkir Pak, ibaratnya gitu loh. Kita ibarat tukang parkir. Kalau ada orang nitipkan kendaraannya kepada tukang parkir, kemudian tukang parkirnya itu tidak amanah, gimana kita yang punya? Marah nggak kira-kira? Marah nggak? Nah itu maksudnya gitu loh. Motornya itu dipreteli seumpama ini Pak. Nah kita nitip sama tukang parkir gitu loh. Gimana kita yang punya? Nah gitu. Sama juga. Harta semuanya hakikatnya Allah yang memilikinya gitu loh. Kemudian Allah membuat aturan gitu loh. Membuat rambu-rambu gitu loh. Nah ketika aturan itu tidak dilaksanakan, tentunya Allah juga marahkan dalam artian demikian. Nah, kita sebagai diberikan titipan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun itu adalah milik secara bukan secara absolut ya, secara relatif, maka kita ikuti Allah yang punya gitu. Karena ini ada istilah 3 sebetulnya. Ada hibah, ada wasiat, ada waris. Biasanya gitu, Pak. Nah, bahasa kalau Bapak kan tadi kan aturan orang tua lah gitulah. Nah, salah satu di antaranya hibah lah contohnya. Orang tua sudah memberikan hibah semuanya kepada anak-anaknya. Hibah dalam hukumnya itu bukan wajib, tapi mubah. Bisa jalankan, bisa tidak mendapatkan dampaknya lah ibaratnya. Tetapi kata Nabi, ketika hibah pun tidak boleh semuanya. Maksimal 1/3 hibah orang tua ke anak gitu. Termasuk wasiat. Wasiat boleh, tetapi kalau masalah dengan anak tidak boleh malah. La wasiata diwarisin. Tidak berlaku wasiat kepada ahli waris. Sebabnya apa? Walaupun tidak ada wasiat, ahli waris sebagai anak salah satunya sumpama sudah mendapatkan hak yang semestinya kan gitu. Inilah aturan dari Allah dan Rasulnya. Porsinya sudah jelas. Ada yang dapat 1/2, 1/3, 1/4, 1/8. Kalau anak ada 2, kalau perempuan 1 bagian. Nah itu pembagiannya. Maka ketika orang tua memberikan wasiat kepada anak-anaknya tidak berlaku, kecuali orang tua berwasiat selain anak. Contoh ketika sebelum meninggal dunia, tanda-tanda kematian kelihatan karena sakit, kata orang tuanya, tolong tanah sebelah sana jadikan sebagai wakaf untuk masjid apa gitu loh, Masjidul Amal lah contohnya. Nah kalau wasiat selain keluarga kepada orang lain atau pihak badan atau lembaga itu boleh, dengan catatan tidak boleh melebihi 1/3 juga. Karena jangan sekali-kali kalian meninggalkan ahli waris dalam keadaan meminta-minta, kata hadis Nabi itu. Artinya hak yang sebenarnya adalah ahli waris. Tetapi ketika orang tua niat untuk menghibahkan ataupun niat untuk mewakafkan sebagian asetnya, tidak boleh melebihi 1/3. Walaupun orang tua terlanjur sumpama sudah berwasiat lah katakanlah, walaupun tadi batal demi hukum, dan juga tidak boleh ditaati juga Pak. Karena kata hadis Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatin khaliq gitu loh. Tidak usah taat kepada makhluk. Makhluk salah satunya siapa? Orang tua. Orang tua makhluk bukan Pak? Halo? Nyambungnya nih. Orang tua makhluk bukan? Makhluk kan? La ta'ata li makhluqin kata Nabi.
Tidak usah taat kepada makhluk selagi makhluknya fi maksiatin kholiq. Nah gitu. Selagi makhluk itu bermaksiat kepada Allah. Apa maksiatnya? Maksiatnya masalah waris itu tidak melalui warisan gitu maksudnya, tapi melalui keinginan orang tua, itulah. Nah itu. Justru ketika kita sebagai anak tidak taat dari wasiatnya orang tua, anak itu mengurat, mengangkat orang tua akan terjerumus ke dalam api neraka. Karena kata Al-Quran surat An-Nisa ayat 14, ini punishment-nya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Ini ada rentetan urutan kaitannya dengan masalah waris. 11-12 tentang mengenai furudul muqaddarahnya, 13-nya mengenai riwayat atau berjanji Allah, 14-nya adalah punishment-nya tadi yang sampaikan tadi. Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas, yudkhilhu narun khalidan fiha, akan dimasukkan dia ke dalam neraka selamanya. Nah, inilah syariatnya. Kalau syariat itu ada janji dan ancaman masalahnya. Walahu 'adzabun muhin, dan mendapatkan siksa yang menghinakan. Lah, inilah kaitannya dengan ketika orang tua bikin aturan ataupun contoh konkretnya hibah atau nasihat, itu tidak berlaku dan tidak usah ditaati maksudnya. Kita kembali kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau kita berpegang teguh kepada tali Allah dalam artian Al-Quran dan Rasulullah dalam artinya hadis, insya Allah lan tadillu ma anta masaktum, tidak akan tersesat selamanya, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Nah gitu ya Pak ya. Jadi ketika orang tua sudah sampai menghibahkan ataupun berwasiat juga itu tidak berlaku. Kalau bisa, kalau sudah terlanjur harus ada rekonstruksi sebetulnya. Kalau kita menyadari, kalau kita kasihan ayah ibu, sumpama ayah ibu tidak paham waktu hidupnya. Nah itu Pak, itu demi menyelamatkan. Ini adalah bukti birrul walidain juga, bukti sebagai anak soleh juga. Ketika orang tua sudah salah dalam artinya memberikan belum saatnya ataupun wasiat karena tidak boleh, kemudian orang tua sedemikian, maka anak soleh itu birrul walidainnya dengan cara merekonstruksi apa keinginan orang tua itu. Oke gitu ya Pak ya. Mangga. Sudah terlanjur. Iya. Ya ketika sudah terlanjur tadi tidak ada istilah kata terlambat Pak. Tinggal anak satu dengan anak yang lain, kita harus semacam menyadari bahwa orang tua itu salah gitu lah. Dan kemudian kita sebagai anak untuk mengangkat orang tua yang salah itu melalui tadi Pak, rekonstruksi atau mengulang lah ibaratnya. Kalau sudah terlanjur, sudah habis umpama nih, nggak apa-apa. Nah ketika semua dibagi rata, semua ada anak laki, anak perempuan dibagi rata kan. Nah anak laki-laki yang sebetulnya dapat 200 umpama nih, anak perempuan hanya dapat 100. Ini aturan Islam masalahnya kan, 2:1. Walaupun hartanya sudah habis ini Pak. Nah menyadari semuanya, tinggal anak laki-laki yang dapatnya 200 kita terima, kemudian yang 50-nya sebagai hibah anak laki kepada anak perempuan gitu. Tapi sudah ada akad berikutnya, yakni akad melalui hibah tadi Pak. Insya Allah demikian inilah bisa mengangkat derajat orang tua yang tadinya mohon maaf tanda kutip orang tua salah kan gitu Pak. Nah gitu. Jadi insya Allah tidak ada istilah kata terlambat demi untuk menyelamatkan orang tua. Mungkin orang tua waktu dulu nggak ngerti barangkali. Kita husnuzon lah. Orang tua saat waktu itu belum ngerti lah.
Tapi ketika kita ngerti sebagai anak, lah itu caranya. Walaupun sudah nasi jadi bubur, tapi belum ada istilah kata terlambat. Paling utama keyword kata kuncinya adalah menyadari enggak kita sebagai anak bahwa itu salah orang tua gitu. Itu Bang. Nah, ada kesempatan untuk merekonstruksi ataupun mengulang cara pembagiannya. Jadi contohnya tadi anak laki 200, anak perempuan 100. Padahal waktu pembagian dibagi rata masing-masing berapa berarti? 150 kan Pak? Ya kan? Nah, ketika secara warisan Islam 200 banding 100, maka yang 50 miliknya anak laki-laki menghibahkan kepada adiknya yang perempuan. Sudah beres itu Pak. Itu. Ya Pak ya. Insya Allah tidak ada istilah kata terlambat Pak. Cuma kita menyadari apa tidak, itu yang paling utama. Dan masalah warisan tidak sulit, mudah sebetulnya. Walaupun tadi saya sampaikan setengah sepertiga ya Pak ya, susah nggak? Mudah sebetulnya. Yang sangat sulit itu apa? Menyadarinya gitu loh. Nah inilah PR bagi kita, PR untuk keluarga kita. Bahkan sekalipun kita tidak paham tentang pembagian waris, maka bertanyalah kepada orang yang ngerti. Supaya ketika bertanya, insya Allah dijawab oleh orang yang ngerti, insya Allah harta masalah waris akan barokah. Karena ada salah satu nabi ini, nanti di akhir zaman umat ini banyak lari pada ahli fikih ibaratnya. Artinya dia tidak bertanya tapi bikin aturan sendiri tadi contohnya ada. Tanyalah kepada ulama, tanya kepada para kiai, para ustadz, para ajengan. Supaya tidak salah dalam melangkah, dalam mensikapi pembagian atau peninggalan orang tua. Nah di situ Pak. Insya Allah kalau sudah bertanya kepada ahlinya, insya Allah tidak salah dalam melaksanakan perintah Allah. Dan itu ya Pak ya. Ada lagi? Ya mangga. Enggak Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas waktunya. Ya. Pertanyaan saya di jadi bagaimana kalau misalnya sebelum menikah orang tua yang sudah membagi uang? Membagi duluan ya. Misalnya setelah ini sudah dibagi duluan sebelum orang tua meninggal. Untuk sehingga yang dibagi waris itu bisa meninggal hanya tinggal setengah tadi, misalnya seperti itu. Tinggal berapa? Tinggal setengah. Setengah ya. Apakah di saat meninggal yang setengah ini harus ditarik kembali untuk dibagikan sama anak-anaknya yang lain, mungkin Ustaz? Iya. Atau hanya setengah ini saja dibagi Ustaz? Iya. Terima kasih. Kaitannya dengan emang orang tua kan sayang kepada anak itu biasanya. Karena kasih sayang orang tua ke anak adalah sepanjang masa, ya kan gitu loh. Mungkin dibuktikan menghibahkan kepada anak-anaknya. Untung ini tidak semuanya gitu loh. Taruhlah setengahnya, ada sisa setengahnya, dan setengah itu sebagai sisa setelah hidupnya ketika sebelum meninggal dunia kan. Nah, kalau demikian sebetulnya hibah kepada anak kan tadi maksimal sepertiga. Kan sudah terlanjur kan, tapi ada aset lain, itu nggak ada masalah kalau gitu Pak. Tinggal sisanya inilah ketika meninggal dunia orang tuanya atau ayah ibunya, maka sisa setengah itu dibagi secara syar'i gitu. Yang salah itu semuanya diberikan semua saat orang tua masih hidup. Ini menjadi masalah juga. Masalahnya kalau seandainya diberikan semua termasuk rumah yang ditempati sudah miliknya anak terakhir biasanya, iya kan? Anaknya ada 3 semua, Tata, Toto, Titi gambarannya. Ketika aset-aset sudah diberikan kepada anaknya semua, khawatir nanti suaminya atau istrinya yang masih hidup ini akan dipingpong, pingpong sana, pingpong sini. Contoh konkret ini Pak. Selama dibagi semua nih Pak ya.
termasuk rumah sudah milik siapa? Anak terakhir. Waktu orang tua masih hidup semua. Taruhlah yang meninggalnya siapa? Orang tua laki perempuan kira-kira contohnya. Laki seumpama, bapaknya berarti ya. Berarti yang masih hidup siapa? Istrinya atau ibunya anak. Anak 3 sudah nikah semua, punya keluarga semua. Pasti istrinya atau ibunya anak-anak menempati di mana, Pak? Menempati di anak terakhir sebagai rumah gawan rumah pusaka istilahnya, ya kan? Pasti ini kanan kirinya menantunya pasti protes nggak kira-kira? Kenapa protes? Karena anak tidak satu dan semua anak sudah mendapatkan hak semua. Kata seumpama anak terakhirnya Titi, ya Titi perempuan laki? Perempuan. Nah ini biasanya suaminya Titi protes gimana? Dek, kan anaknya tidak satu, ada Toto, ada Tata, dan punya diberikan semua. Kok kenapa ibu di sini terus? Sempat kepikiran nggak kira-kira? Sempet nggak? Adil nggak? Bahasanya kayak gitu. Ini nggak adil ini. Kenapa ibu di sini terus gitu? Ya kan? Mungkin kalau Titi nggak berani karena ini orang tua kandung gitu loh. Tapi bagi orang lainnya gitu loh, sebagai menantu itu, oke, akhirnya kan diterima usulan si suaminya Titi. Akhirnya rembuknya musyawarahnya, oke kalau gitu sebulan anak pertama, sebulan anak kedua, sebulan anak ketiga. Ini hasil musyawarahnya. Gimana kalau kita sebagai orang tua digituin, seneng gak kira-kira? Hidupnya sudah tua renta, hidupnya terlunta-lunta, pimpong sana, pimpong sini kan gitu loh. Ini akibat dari orang tua memberikan saat waktu masih hidup semuanya. Padahal kalau secara pembagian waris, justru yang lebih besar adalah ibunya gitu loh. Ya contoh 1 miliar saja contoh gampangannya. Sebelum diwaris dibagi berapa? Dibagi bagaimana dulu? Dibagi 2 dulu kan? Masing-masing berapa? 500 suami, 500 istri. Dan istrinya dapat warisan. Berapa dapatnya? 1/8-nya. Dari 500 jumlahnya 62.500.000. Berarti totalnya berapa? Berarti berapa totalnya? 562.500.000. Nah, rumah ini minimal masih miliknya siapa? Masih miliknya orang tua gitu loh. Sampai kapanpun orang tua tidak boleh ikut sama anak kalau bisa. Tapi kadang-kadang orang tua pun, mohon maaf, kadang-kadang kan merasa minder juga. Sudah tua, sudah tidak punya penghasilan, kadang saya mah ikut sama anak aja. Itu salah orang tua demikian tuh. Kalau orang tua matan gitu, sebetulnya tidak boleh orang tua itu. Justru orang tua lah sampai kapanpun ada di atasnya anak gitu loh. Karena semuanya asetnya berasal dari orang tua. Dan kita pun berasal dari orang tua, bukan? Kita ini dilahirkan dari siapa? Dari orang tua kan? Maka orang tua lah harkat derajatnya ditinggikan gitu loh. Jangan direndahkan gitu loh. Ini tugasnya kita sebagai anak yang soleh. Jangan jangan orang tua ikut sama anak, tapi anaklah ikut dengan orang tua. Sekalipun orang tua dapat banyak tadi, separuh plus 1/8 tadi, kemudian berikutnya meninggal, untuk siapa nantinya? Tetap untuk anak juga, kan gitu. Nah inilah fungsi waris itu, untuk menjaga muru'ah ataupun harkat martabat orang tua gitu loh. Beda kalau tidak dibagi waris tadi contohnya tadi. Sehingga orang tua seakan-akan tidak punya sama sekali. Bahkan asetnya sudah milik siapa? Milik anak. Sementara kasih sayang anak ke orang tua hanya seupah. Kasih sayang anak orang tua hanya sekejap mata, ada istilah demikian. Apalagi anaknya sudah punya keluarga kan? Punya kesibukan, punya tanggung jawab kan gitu. Maka yang betul adalah orang tua
tidak ikut anak, tapi anaklah ikut dengan orang tua. Di situ ya Pak ya. Masih mending separuh dibagi, separuh masih ada, masih mending sebetulnya sih. Walaupun tidak baik juga gitu loh. Nah, kadang-kadang orang tua pun karena melihat bagaimanapun juga saya punya harta tetap untuk anak, benar. Tapi caranya saja yang diluruskan gitu loh. Nah, kapan waktunya diberikan kepada anak, terutama saat orang tua telah meninggal dunia. Kalau orang tua masih hidup kemudian dibagi-bagi, itu tidak sah. Dianalogikan seakan-akan ini contohnya sholat subuh. Sholat subuh hari ini jam 4 lebih berapa Pak? 30 lah contohnya. Jam 4 lebih 30 menit ya. Kemudian sholat subuhnya dilaksanakan jam 4 lebih 10 menit. Sah nggak sholat subuhnya? Nah, sama juga. Hak milik orang tua sebelum orang tua meninggal dunia sudah dibagi-bagi gitu maksudnya gitu loh. Maka pembagian belum saatnya, itulah tidak sah secara agama Pak. Karena warisan dibagi itu salah satu syaratnya, rukunnya ada 3. Yakni rukun yang pertama, orang tersebut telah meninggal dunia. Kalau orangnya masih hidup tidak boleh dibagi. Itu. Ya gitu ya Pak ya. Ada lagi pertanyaan? Sekali lagi, namanya pembagian waris tidak sulit, mudah. Yang sulit apa? Apa yang sulit Pak Ustaz? Menyadarinya yang sulit itu. Yang menyadarinya yang sulit itu. Baik itu orang tua maupun kita sebagai anak. Dengan menyadari ini, oh ini adalah ketentuan Allah. Oh ini adalah aturan Allah. Lah ini yang dimaksud Pak. Jangan membuat aturan sendiri lah, itu maksudnya gitu loh. Karena hakikatnya harta itu bukan milik kita, bukan milik orang tua. Hakikatnya harta milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika harta milik Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan menjadi fitnah, jangan menjadi masalah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah dalam firman-Nya. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu sebagai fitnah, ujian, cobaan. Wallahu indahu ajrun azim. Dan di samping Allah itu ada pahala-pahala yang besar. Artinya bagaimana ketika harta dan anak jangan sampai menjadi ujian dan fitnah, tapi diharapkan menjadi pahala gitu loh. Bagaimana caranya harta-harta yang kita miliki supaya jadi pahala? Ada sebagian harta milik orang lain, maka keluarkanlah yang namanya Pak, zakat, kan gitu Pak, supaya jangan menjadi fitnah gitu loh. Harta-harta milik orang tua jangan diberikan saat waktu orang tua hidup, tapi nanti ketika orang tua telah tiada melalui pembagian waris. Kalau demikian orang tua mendapat pahala juga. Karena tadi dikatakan surat An-Nisa ayat 30 itu tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Ini adalah mendapatkan pahala, mendapatkan reward dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ. Jadi ketika kita punya harta tidak menjadi masalah, tetapi mendapatkan pahala yang diharapkan. Termasuk anak-anak juga. Anak-anak jangan jadi fitnah, tetapi bagaimana caranya anak bisa mendatangkan pahala untuk orang tua. Caranya bagaimana? Caranya anak dididik menjadi anak yang soleh dan soleha. Ciri anak yang soleh soleha bisa mengangkat orang tua di saat waktu terjerumus. Tadi contohnya awal tadi. Bisa mengangkat orang tua di saat orang tua salah. Dibenahi kesalahan orang tua melalui rekonstruksi tadi Pak. Ya Pak ya. Ya tadi contohnya 200 banding 100 tadi loh Pak. Rekonstruksi ya gitu. Insya Allah menjadi ajrun azim, pahala yang besar untuk siapa? Untuk orang tua kita kembalinya. Karena khitabnya innama amwalukum wa auladukum adalah orang tua.
Karena innama amwalukum wa auladukum, harta-hartamu dan anak-anakmu. Kalau anak pasti kan ada orang tua kan? Nah di situ. Nah fungsi kita sebagai anak, ayo kita mengurat bagaimana orang tua supaya selamat. Inilah bentuk wujud birrul walidain di saat orang tua saat itu sudah tidak atau tidak tahu tapi sudah terlanjur. Mungkin demikian. Ada pertanyaan lagi? Ayo silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan ini, kalau satu keluarga meninggal tanpa ada ibunya, sedang dia punya anaknya yang masih kecil, belum tahu tidak ada uang, karena dia punya aset ada uang, kan tinggal. Nah ini pembagiannya sesuai dengan saya, cuma kalau uang sama saya. Ya. Nah nanti kalau si anak ini tahu tidak ada uang, kembalinya ke anak itu berapa? Sedangkan tidak uang akan berubah. Ya. Ya. Terima kasih. Kaitannya dengan mengenai orang tua meninggal, anak-anaknya masih kecil, gitu ya Pak ya. Sementara sekarang dengan yang akan datang pasti nilainya berubah. Namanya uang itu apa? Inflasi lah itulah. Nah, ketika meninggal dunia orang tua, anaknya masih kecil, tetap harus segera diwaris intinya. Apa tujuan misi pembagian waris? Supaya orang tua yang meninggal dunia punya harta tenang di alam barzakh, utama itu. Adapun masalah nilai berupa aset ataupun berupa nilai tunai itu hanya sebatas teknis saja sebetulnya sih. Prinsipnya segera diwaris supaya orang tua meninggal dunia tenang itu loh. Ketika masalah anak-anaknya masih kecil, Al-Quran surat An-Nisa ayat 5 kalau nggak salah, maka tetap dibagi nanti asetnya itu di wali ataupun orang yang berkuasa lah. Contoh ya kalau meninggal suami maka diberikan sementara dikuasakan oleh ibunya. Nah itu. Atau sebaliknya kan gitu loh. Kalau ayah ibunya meninggal dunia semuanya sumpama contoh yang tadi itu, maka walinya siapa? Orang yang terdekat dengan anak siapa? Bisa bibi, bisa paman, atau bisa kakek neneknya. Tetapi aset-aset milik orang yang meninggalnya segera diwaris. Adapun masalah tadi sekarang dengan dulu nilainya berbeda, itu teknis sebetulnya sih. Tinggal saat waktu sumpama nih meninggal dunianya tahun 2010 lah katakanlah. Sekarang tahun 2023, nilai mata uang kan beda ya Pak ya. Inflasinya kan beda. Beras dulu dengan sekarang 1 kilonya beda kan gitulah. Maka ketika orang anak sudah dewasa dan ketika anak juga butuh biaya, karena bagaimanapun juga kewajiban orang tua hadonahnya ada, hak asuh, biaya pendidikan, biaya hidup itu loh. Biaya pendidikan, biaya hidup itu yang menanggung jawabi adalah orang tua. Makanya kenapa sebelum diwaris dibagi dua dulu itu? Karena orang tua dapat banyak tadi loh. Ya kan? Karena orang tua punya kewajiban memberi makan, mengasuh anak, membiayai pendidikannya kan gitu Pak. Nah, hak milik anak kan tadi sisa setelah diambil separuh harta untuk istri dan 1/8 untuk istri juga. Nah 1/setengah itu untuk hak biaya tadi gitu loh. Selesai kemudian anak sudah dewasa, sumpama gampangnya nih, bahkan sudah berkeluarga sumpama nih. Nilai-nilai sekarang berapa? Kalau berupa nilai uang, kalau ditabungkan yaitu senilai uang yang ditabungkan. Kalau tabungkan, mohon maaf, bisa bertambah nggak kira-kira? Oke, kalau dibikin usaha, berarti kan belum nilai rupiah, berarti kan berupa nilai barang yang tidak bergerak ataupun barang jasa lah gampangannya. Maka di saat orang anaknya sudah dewasa 10 tahun kemudian, nah dinilainya saat waktu itu Pak, bukan saat waktu dulu gitu loh.
kalau berupa barang dan jasanya dibagi saat anaknya sudah dewasa. Jadi anak ketika masih kecil jangan sekali-kali diberikan, khawatir nanti masalah kan gitu loh. Walaupun sudah selesai dalam pembagian, tapi itulah seorang wali sebagai penguasa sementara. Wali itu artinya orang terdekat lah. Kalau meninggal suami berarti ibunya, anak-anak dan seterusnya. Jadi gitu ya Pak ya. Yang jelas inti poinnya itu ketika salah satu orang tuanya anak tadi meninggal dunia segera untuk dibagi. Adapun masalah hadona, kewajiban orang tua ke anak itu suatu keniscayaan, tidak bisa dipungkiri gitu loh. Ya makanya ketika meninggal dunia dibagi dua dulu, itu intinya gitu. Kalau tidak dibagi dua dulu, anak dapat banyak daripada orang tua, kadang-kadang gitu. Nah itu ya Pak ya. Jelas sudah jam 6 ini. Cukup ya? Cukup ya Pak ya? Dilanjut pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini jelas. Dan kalaupun tetap belum jelas, mangga japri saja boleh. Mari kita berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina syafiina wa karimina wa dhurina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina sabi rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Ya Fattah ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ikhwanina al-ghuraba'ina wa li ustadina wa muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Biridhillahi ta'ala wa li syafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.